Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP kelas 8. Kita hanya mengulang kembali dan kita akan implementasikan pada tugas mapel kolaborasi dengan ekonomi bisnis. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk pada penyelesaian sistem persamaan linear, sebaiknya kita harus paham dulu apa itu pengertian persamaan linear. Persamaan itu adalah suatu kalimat terbuka. Jika merupakan kalimat terbuka, berarti pasti mempunyai suatu variabel yang mengandung hubungan atau relasi sama dengan. Notasi sama dengan sudah pernah kalian sering gunakan atau sering lihat dengan tanda strip 2. Itu adalah notasi sama dengan. Sedangkan pengertian persamaan linear adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 atau berderajat 1. Oke, jika variabelnya berderajat 2 atau berpangkat 2, maka persamaan tersebut disebut dengan persamaan kuadrat. Sedangkan jika berpangkat 3 disebut persamaan kubik. Jika berpangkat 4 dan seterusnya maka disebut dengan persamaan pangkat tinggi. Oke. Sekarang apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Jika kita berbicara dengan sistem, pasti akan lebih dari 2. Oke. Sistem persamaan dua variabel secara umum ditulis dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 dan PX plus Q plus R sama dengan 0. Di mana A itu kita sebut dengan koefisien variabel X, B kita sebut dengan koefisien variabel Y, C kita sebut dengan konstanta. Sedangkan pada persamaan yang kedua, P itu juga merupakan koefisien variabel X, Q juga merupakan koefisien variabel Y, dan R kita sebut dengan konstanta. Oke, kita sebut mempunyai dua variabel karena di sini variabelnya X dan Y. Apakah harus X dan Y suatu variabelnya? Tidak, ya, tergantung dari masalahnya. Kalau kalian akan berhadapan dengan ekonomi bisnis tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan, maka variabelnya bukan X dan Y lagi. Oke? Kita akan nanti coba pada ekonomi bisnis apa itu variabel dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kalau tidak salah, X dan Q. Ya, X dan Q atau Q dan P. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat, kalian pahami dulu pada materi ekonomi bisnis. Ada 5 cara sebenarnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama eliminasi, di SMP kalian sudah pernah mempelajari, substitusi juga pernah. Dan biasanya yang sering digunakan adalah campuran antara eliminasi dan substitusi. Nanti yang akan kita bahas adalah grafik dan determinan. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan determinan akan kita pelajari pada semester 2. Oke anak-anak, untuk mengingat kalian kembali apa itu metode campuran, eliminasi dan substitusi, mari kita coba untuk melihat contoh berikut. Oke, ini hanya untuk mengingatkan kalian saja. Jika saya mempunyai sistem persamaan linear 3x ditambah 4y, oke, saya coba. Oke, 3x ditambah 4y sama dengan 17, dan 4x dikurangi 5y sama dengan 2. Kalau kita akan coba untuk dengan cara campuran, eliminasi, dan substitusi, maka apa yang kita buat? Oke, kita harus mengeliminasikan dulu atau menghilangkan dulu. Oke, saya lihat
pointernya dulu. Saya minta yang hitam aja supaya jelas. Oke, kita harus mengeliminasi atau menghilangkan dulu. Oke, 3x ditambah 4y sama dengan 17 dan 4x dikurangi 5y sama dengan 2. Oke, kalian sebenarnya boleh memilih variabel apa yang harus dieliminasi atau dihilangkan. Kalian tidak wajib menghilangkan variabel x. Oke, sekarang saya akan mencoba, saya akan menghilangkan variabel y. Koefisien dari y harus disamakan, karena di sini 4 dan 5, maka harus kita samakan dengan KPK 4 dan 5, yaitu 20. Maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 5, persamaan yang kedua kita kalikan dengan 4. Awas, hati-hati jika kalian mengalikan, itu dengan semua sukunya harus dikalikan. Berarti 3x kali 5 itu adalah 15x ditambah 20y sama dengan 17 kali 5 itu adalah 85. Oke, untuk persamaan yang kedua kita kalikan 4 berarti menjadi 16x dikurangi 20y sama dengan 8. Oke, untuk menghilangkan y, maka kita harus menjumlahkan dua persamaan tersebut. Supaya nanti 20y ditambah min 20 itu adalah 0 atau hilang atau dieliminasikan. Berarti tinggal berapa ini? Ditambahkan 31x sama dengan, kalau kita tambahkan menjadi 93. Maka x sama dengan 93 dibagi 31. Maka sama dengan 3. Nah, karena kita menggunakan metode campuran, maka sekarang kita gunakan substitusi atau memasukkan atau menggabungkan. Oke, kita gabungkan apa? Bisa memilih persamaan yang pertama, bisa memilih persamaan yang kedua. Kalian pilihlah persamaan yang sederhana. Oke, kita pilih persamaan yang pertama. 3x, x-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 kali 3, ditambah 4y, sama dengan 17. Oke, berarti ini 9, ditambah 4y, sama dengan 17. Maka 4y sama dengan 17 dikurangi 9. Maka 4y sama dengan 8 dan y sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka ketemulah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah x-nya 3, y-nya 2. Oke, ini kalau kita menggunakan cara campuran, eliminasi, dan substitusi. Oke, sekarang kapan sih kita lebih enak menggunakan substitusi? Nah, anak-anakku, jika persamaannya, sistem persamaannya berupa y sama dengan, maka kita akan lebih mudah menggunakan substitusi atau memasukkan. Oke, karena di sini y-nya sama, maka sebentar. Oke, karena y-nya sama, maka kita masukkan atau kita gabungkan, berarti menjadi 3x plus 5, karena y-nya sama, itu harus sama dengan x plus 7. Oke, maka kita menyelesaikan sistem
persamaan linear satu variabel menjadi 3x min x sama dengan 7 min 5. Berarti di sini 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2. Oke, kalau sudah ketemu x yang 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka kita substitusikan, kita gantikan x dengan 2 pada persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Kalian boleh memilih. Saya memilih persamaan yang bawah. Berarti y sama dengan x-nya kita ganti 2 ditambah 7. Berarti y sama dengan 9. Apakah betul? Oh, iya, gitu. Oh, sebentar. Adakah yang salah? X plus 5, 7 min 5. Oh, sorry. Maaf, ini ada kesalahan. Kita hapus dulu. Sorry. Ini salah. Ayo hitung ya. Oke, 7 dikurangi 5 adalah 2. Oke, 2. Berarti di sini adalah 2. X-nya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1,8. Mengapa harus di dalam kurung? Karena di sini adalah apa? Himpunan penyelesaian yang merupakan himpunan berurutan X, Y. Oke, begitu. Jadi ingat ya nak, kalau sistemnya itu merupakan Y sama dengan seperti ini, maka kita akan mudah jika menggunakan substitusi. Oke, ini akan kita gunakan cara substitusi kalau kita mau mencari titik keseimbangan pasar. Karena fungsi permintaan dan fungsi penawaran berbentuk P sama dengan atau Q sama dengan. Oke, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam bentuk P plus Q sama dengan suatu konstanta. Oke, pelajari tentang ekonomi bisnisnya. Saya akan memberi pengetahuan tentang sistem persamaan linearnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk dengan metode grafik. Oke. Sebelum kita menyelesaikan sistem persamaan linearnya, yuk kita akan coba dulu menggambar persamaan linear dua variabel. Grafik persamaan linear dua variabel. Oke. Jika saya mempunyai persamaan linear dua variabel 2x plus 3y sama dengan 6. Oke. Kita akan menggambar grafiknya. Oke. Langkah yang pertama, kita harus mencari 2 titik dulu dari persamaan tersebut. Mencari 2 titik. Oke. Carilah titik atau angka yang mudah dihitung. Di sini ada x, di sini ada y. Angka yang mudah dihitung itu jika 0. Jika x-nya 0, oke, x-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Oke, berarti ini kan 3y sama dengan 6. Berarti y-nya sama dengan 2. Oke, berarti di sini y-nya sama dengan 2.
Koordinat titiknya adalah 0,2. Oke, sekarang kita balik. Ini masih satu titik. Titik yang kedua, kalau Y-nya sekarang yang 0. Oke, Y-nya yang 0. Berarti 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti ini 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 3. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 3. Maka koordinatnya adalah 3,0. Oke. Apakah harus 0? Tidak harus ya, tetapi kita coba untuk mencari angka yang mudah dihitung. Angka yang mudah dihitung itu kalau enggak 0 ya 1. Itu angka yang mudah dihitung supaya kita tidak berhadapan dengan pecahan. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Kita coba gambar grafiknya. Saya coba pakai penggaris. Oke, saya buat sumbu X-nya dulu. Oke, saya gambar sumbu X-nya dulu. Ini adalah sumbu X. Oke, sekarang saya buat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya, sumbu Y yang tegak ya nak. Sumbu X yang mendatar. Oke, sumbu Y-nya saya geser pada garisnya. Oke, saya gambar sumbu Y-nya. Oke, ini sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada sumbu X. Di sini ada sumbu Y. Oke. Titik yang pertama itu adalah 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Ini 1, 2. Berarti titiknya di sini. Oke. Titik yang kedua 3,0. X-nya 3, 1, 2, 3. Y-nya 0. Berarti titiknya di sini. Oke. Maka persamaan garisnya yang mana? Kita buat persamaan garisnya. Oke, kita buat persamaan garisnya. Oke, masih belum pas. Oke, sedikit lagi. Oke. Kita buat persamaan garisnya yang ini. Oke, ini adalah persamaan garis. Maka garis ini adalah persamaannya 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke, seperti itu kalau kita membuat persamaan garis, persamaan linear atau grafik persamaan linear dengan dua variabel. Oke, silahkan Anda pahami, kalian catat terlebih dahulu. Oke, sekarang kalau kita akan mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan metode grafik. Saya akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan linear yang tadi, contoh yang kedua dengan substitusi, tapi saya gunakan dengan grafik. Y sama dengan 3X plus 5. Dan Y sama dengan X plus 7. Oke, sekarang kita coba membuat dua titik. Oke, membuat dua titik, ada X, ada Y. Oke. Karena bentuknya Y sama dengan, maka saya akan lebih mudah menentukan nilai X-nya. Kalau saya ambil X-nya 0, untuk yang ini ya, yang persamaan yang pertama dulu, X-nya 0, maka Y-nya 5. Oke, kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah 8.
Oke, kita gambar dulu. Persamaan yang pertama. Kita gambar dulu persamaan yang pertama. Oke, saya akan buat dengan penggaris. Persamaan yang pertama dulu. Ketemu 2 titik, yaitu 0,5 dan 1,8. Oke, saya gambar. Oke. 1,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kira saya kecilkan dulu ya. Garisnya saya kecilkan aja supaya kelihatan nanti. Oke. Sekarang sumbu X-nya. Saya gambar sumbu X-nya. Oke, saya gambar sumbu X-nya di sini. Oke. Sumbu X. Oke. Sekarang saya punya titik berapa? Saya punya titik 0,5 dan 1,8. Oke, kita lihat 0,5. Saya ambil 2 kotak menjadi satu satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5. Oke, dan 1,8. X-nya 1. Y-nya 8. Ini 5. Berarti ini 6, ini 7, ini 8. Garisnya mana? 1,8, maka titiknya di sini. Oke, sekarang kita tarik garis. Tarik garis. Oke. Di titik 5, 8. Oke. Sudah ketemu garisnya, kita buat garisnya. Oh, sorry. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah garis dari persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu adalah Y sama dengan X plus 7. Ada X, ada Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 7. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 8. Oke, maka 0,7 ini 7 dan 1,8 sini. Saya menggunakan warna merah supaya kelihatan perbedaan warnanya. Oke, kita coba dulu gambarnya. Belum pas. Oke. 17. Sedikit ya. Maka kalau saya gambar menjadi garisnya yang ini. Berwarna merah. Oke, maka untuk penyelesaiannya adalah titik potong kedua garis tersebut. Mana titik potongnya? Adalah di sini. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu 1,8.
Oke. Begitu. Tadi hasilnya juga 1,8. Ini kalau kita menggunakan metode grafik. Kelemahan dari metode grafik adalah skala kalian harus tepat. Maka di sini saya mencoba untuk menggunakan kertas atau papan berpeta supaya kalian jelas apa yang kita gambar. Begitu. Besok dalam tugas kalian harus membuat titik keseimbangan pasar. Kalian cari titik keseimbangan pasar, kalian membuat persamaannya dan membuat titik potong kedua fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Begitu untuk materi matematika. Kita lanjutkan untuk diskusi kita dalam mata pelajaran kolaborasi ekonomi bisnis, matematika, dan bahasa Inggris. Cukup sekian anak-anak, kita ketemu di lain waktu. Dadah.